menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat-surat pastoral sesuai dengan namanya. Kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, pasal yang terakhir dari kitab 1 Timotius dengan perikop mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang dan pesan penutup. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati,
Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, pasal yang terakhir dari kitab 1 Timotius. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang berjuanglah. Dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab 1 Timotius 6 ayat 12 terjemahan Alkitab yang terbuka dengan bunyi nas. Berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar dan berpeganglah pada hidup yang kekal. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, setiap berita yang tidak berasal dari Tuhan Yesus tidak akan disertai panggilan yang sungguh-sungguh untuk hidup saleh dan kudus. Dan itu adalah Injil yang berbeda dari yang disajikan Alkitab. Lihat 1 Timotius 6 ayat 3. Oleh karena itu dalam 1 Timotius 6 ayat 5, Rasul Paulus kembali membicarakan guru-guru palsu, bandingkan dengan 1 Timotius 1 ayat 1-20, sambil memberitahukan kepada Timotius apa yang seharusnya menjadi penilaiannya tentang orang-orang seperti itu. Bahwa setiap ajaran yang di luar Alkitab yang mereka bawakan itu tidak bersifat Alkitabiah. Dan ini akan mendatangkan kutuk bagi pemberitanya. Galatia 1 ayat 9. Secara lahiriah, sahabat-sahabat firman para guru-guru palsu di Efesus menjalankan ibadah mereka untuk memperoleh kekayaan yang berlimpah-limpah. Mereka didorong oleh keserakahan sebagai motivasi pokok dan mereka mengajarkan bahwa dengan kekayaan yang mereka peroleh, itu menandakan bahwa Allah menyetujui pengajaran mereka. Padahal firman Tuhan katakan ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Lihat 1 Timotius 6 ayat 6. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat orang percaya, hendaknya merasa puas dengan kebutuhan pokok yang kita terima, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jikalau kebutuhan keuangan secara khusus tiba-tiba timbul, kita harus berharap kepada Allah Sang Maha Penyedia. Lihat Mazmur 50 ayat 15. Sementara kita terus bekerja, lihat 2 Tesalonika 3 ayat 7-8, dan membantu orang yang memerlukan pertolongan. 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3, serta melayani Tuhan dengan pemberian menurut kerelaan hati. 2 Korintus 8 ayat 3, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Dan yang satu lagi, janganlah kita ingin menjadi kaya. Lihat 1 Timotius 6 ayat 9-11. Tapi bukan berarti menjadi kaya itu salah. Karena mereka yang ingin kaya biasanya kebanyakan gampang terjatuh ke dalam pencobaan. Lihat 1 Timotius 6 ayat 9. Oleh sebab itu, lebih baik, mari bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, berdasarkan 1 Timotius 6 ayat 12. Berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar. Kata berjuang berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti penderitaan yang sangat. Demikianlah Rasul Paulus melihat kehidupan Kristen sebagai suatu perjuangan, suatu pergumulan yang begitu hebat melawan musuh-musuh kebenaran. Dan kita semua yang telah dipanggil tanpa terkecuali
untuk membela Injil kebenaran Kristus dalam jabatan apapun di mana kita ditempatkan oleh Allah. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang berjuanglah, pernahkah engkau melihat atau mungkin mendengar produk iklan yang menawarkan cara melangsingkan tubuh tanpa usaha? Tapi pada kenyataannya, segala pernyataan itu omong kosong belaka. Mana ada sih tubuh bisa langsing tanpa usaha? Begitu juga dengan sebuah ilustrasi yang mengisahkan tentang seorang penulis Brennan Manning yang bercerita tentang seorang pecandu alkohol yang meminta pendetanya untuk mendoakannya agar dapat terlepas dari masalah kecanduan. Ia mengira ini adalah cara yang cepat dan mudah untuk mengatasi ketergantungannya. Sang pendeta yang mengetahui motif dari anggotanya ini untuk minta didoakan menjawab, "Saya punya ide yang lebih baik. Pergilah saudara ke Alcoholics Anonymous atau grup penolong pecandu alkohol." Ia menyarankan anggota jemaatnya itu untuk mengikuti program yang ada dengan tekun serta rajin membaca Alkitab setiap hari. Secara tidak langsung, maksud Pak Pendeta itu adalah, "Ayo, berjuanglah, maka Tuhan akan menolongmu." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, berjuanglah. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika ia memberitahukan betapa Timotius harus selalu menata hidupnya supaya ia dapat mengajar orang percaya bagaimana mereka harus hidup. Coba kita perhatikan kata kerja dari ayat berikut ini. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah atau berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Sepertinya tidak ada cara yang mudah untuk membebaskan diri dari kecanduan alkohol. Demikian juga tidak ada jalan tanpa usaha untuk memiliki iman yang benar dan menjadi serupa dengan Kristus. Apabila kita ingin memiliki itu, kita pun harus berjuang dan terus berjuang. Pertobatan bisa sesaat saja, tetapi memiliki iman yang saleh untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah usaha seumur hidup. Oleh karena itu mari kita dengarkan nasihat indah dari Terang Besar Alkitab 1 Timotius 6 ayat 12, terjemahan Alkitab yang terbuka, dan Terang Kecil Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary Volume 7 halaman 916 alinea kelima yang mengatakan, "Berpeganglah pada hidup yang kekal. Datanglah kepada Yesus dengan iman. Mintalah dan kamu akan menerima pengampunan dosa yang dijanjikan kepada orang yang bertobat, pembenaran bagi orang yang percaya, dan mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai mati." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, walaupun ada perbedaan yang radikal di antara Allah dan dunia, tapi Allah aktif di seluruh dunia. Ia berdiam dan menyatakan dirinya di dalam umatnya yang bertobat dari dosa mereka, serta hidup oleh iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, mari berjuang dalam perjuangan iman yang baik dengan tetap mentaati perintah-perintah Allah sampai Kristus datang kembali kali yang kedua. Dan sambil kita berjuang, tetap berhati-hatilah dengan teori-teori orang-orang hebat yang datang, yaitu ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah yang benar, berdasarkan ayat yang ketiga 1 Timotius pasal 6. Ini perlu disaring dengan hati-hati, karena ibarat satu benih kecil yang ditaburkan oleh guru di sekolah yang jika diterima oleh siswa akan menghasilkan panen ketidakpercayaan, dan itu akan menghapus imanmu dan perjuanganmu, dan engkau akan kehilangan hidup yang kekal. Oleh sebab itu mari dengarkan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang tentunya menjadi nasihat untuk kita bersama. "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal.
Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Timotius 6 ayat 20, ayat 12 dan ayat yang ke-14. Mari kita berjuang, sahabat-sahabat firman, terus berjuang dalam perjuangan iman yang benar, iman yang baik, sampai Tuhan Yesus datang selamatkan kita semua. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.